Halo Sobat Tekis, sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Alphard Hybrid tahun 2018. Dan mobil ini, kalau ada orang di luar sana yang bilang Alphard tuh boros, wih gila bensinnya nggak kuat, mungkin belum pernah kenalan dengan varian yang satu ini. Karena ini untuk ukuran yang luar biasa besar, karena dia hybrid, dia sangat irit. Dan juga selain dia irit banget, ini juga salah satu Alphard yang termewah karena dia hybrid executive lounge. Kayak apa sih? Apalagi untuk yang satu ini punya auto high, itu kondisinya new old stock. Jadi segeres-geresnya gitu ya. Karena itu bikin kita penasaran banget. Kayak apa sih Alphard irit sekaligus termewah ini? Yuk kita bedah luar dan dalam. Start your engine. Eksterior secara overall terlihat seperti Alphard Modelista, namun ada detail perbedaan seperti velg model turbin, logo Toyota biru, serta emblem Hybrid Synergy Drive dan Executive Lounge. Halo Tojengkis, Toyota Alphard yang paling spesial menurut kita, iya, ini itu adalah iterasi Alphard paling sempurna ya. Kenapa? Karena selain dia lebih irit dibanding Alphard biasa berkat sistem Hybrid Synergy Drive, dia juga lebih mewah dibandingkan Alphard biasa berkat trim Executive Lounge. Jadi ini tuh bisa dibilang the ultimate Alphard gitu. Tapi sebelum kita bahas eksteriornya, seperti yang kalian lihat, ini kan udah ada plat yang terasa sangat merah, itu racing. Iya, kenapa? Karena kalian bisa check out listingnya Auto High di websitenya Garasi ID gitu. Nah, Garasi ID sendiri ini kebetulan lagi ada promo Gaspol Road Trip untuk kalian bersiap-siap akhir bulan nanti misalnya pengen road trip gitu-gitu kan. Di sini kalian bisa melakukan perawatan mobil kalian gitu dengan diskon up to 50%. Perawatan juga ada banyak banget, ada servis berkala, perawatan eksterior, interior, kaki-kaki, bisa spuring balancing, hingga coating dan detailing juga bisa banget. Jadi all in one stop shop gitu. Dan juga jangan lupa Garasi ID itu lagi ada promo trade-in untuk mobil-mobil yang ready stock dengan diskon up to 65 juta untuk mobil tertentu. Gila, gede banget kan ya? Dan juga masih ada lagi tambahan diskon 2,5 juta. So, jangan sampai ketinggalan juga. Plus, kalau kalian ambil, bisa dapat gratis paint protection juga. Jadi, nice banget lah. Kalian bisa check out mulai dari website Garasi ID sebelah sini, kemudian Instagramnya Garasi ID di bagian bawah sini, dan juga kalian bisa langsung download, ada aplikasinya Garasi ID di bagian sebelah sini gitu. Don't miss out karena promonya memang terbatas banget. Seperti itu. Nah, sekarang untuk kita lanjut ke bagian eksteriornya ya. Secara bentuk, secara rupa itu memang terlihat seperti Toyota Alphard biasa aja. Apalagi bagi orang awam gitu ya, udah ini dianggap Alphard biasa aja gitu. Karena memang secara overall shape dia sama persis. Hanya ada beberapa detail kecil yang menjadi pembeda bahwa ini adalah Alphard termewah sekaligus teririt. Emblemnya itu ada pendaran biru kayak gini, khas dengan mobil Toyota Hybrid pada umumnya gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu pembeda paling besar dengan Alphard yang biasa. Ke bawah, badgingnya memang terasa sangat berbeda banget. Alphard Executive Lounge di sini, bagi orang yang ngerti, langsung akan nangkep kalau ini ada Alphard yang paling mewah gitu. Sekaligus di sebelahnya ada Hybrid Synergy Drive E4. Nah ini yang paling penting banget, ini kerasa banget pas kalian bawa. Sekaligus di dalam juga ada beberapa penandanya gitu. Di sini unsur safety, di bumper ada 4 titik parking sensor sewarna body, ada kamera di bagian garnish tengah situ, dan juga di bawah sini dia memang udah ketambahan kayak body kit gitu ya. Ini body kit macam modelista gitu. Tail lights ini pun semua juga masih sama kayak lazy eyes yang ngeblok gede banget gini ya, dan ini pun semua sudah full LED, termasuk seinnya juga sudah sequential, jadi udah modern banget. Dan tentunya karena ini CBU, dapat stiker seperti ini yang sering dipasang oleh anak-anak muda di Indonesia untuk mikir kalau mobilnya terasa lebih CBU. Oke. Side profile justru lebih nggak bisa dibedain lagi sama Alphard yang biasa gitu ya, karena di sini benar-benar mirip banget. Dari atas kayak yang gue bilang dia floating roof, ada aksen chrome yang nge-highlight bagian atas, udah electric sliding door gitu ya.
Di bawah juga sesuai kayak yang di belakang udah tambahan body kit juga yang menjadi sekaligus rocker panel di bagian bawah sini. Ini jadi sedikit lebih tebal sekaligus menjadi protektor juga buat bodinya ya. Ada aksen chrome di sini juga. Udah ada keyless entry dan juga di sini udah ada tombol untuk kunci dan buka sekaligus untuk power sliding door-nya juga. Spion sama dia model pedestal jadi nggak terlalu mengganggu pilar, dia lebih mundur. Ini udah electric retract, udah auto retract, ada lampu sen di sini. Dan juga kalau kita lihat ke bawah, di sini ada kameranya. Karena kamera mobil ini tentunya udah 360 supaya manuver mobil yang segede ini itu jadi terasa jauh lebih mudah. Pembeda terbesar di bagian samping dibanding Alphard biasa adalah badging yang ada di fender ini. Iya, hybrid badge ini cuman ada khusus untuk Alphard hybrid doang gitu yang ada S di sini buat Synergy Drive warna biru. Nice. Berhubung dia model hybrid, jadi dia pengen rolling resistance itu lebih rendah, jadi peleknya sendiri dikecilin. Ini ring 17, jadi mirip kayak Alphard yang tipe-tipe bawah justru. Tapi untungnya finishingnya tetap terlihat cukup stylish karena dia udah dual tone seperti ini, polish. Dan ini peleknya modelnya tuh kayak turbin gitu, jadi kayak pelek-pelek mobil eco-friendly gitu ya, cocok sih sama si varian hybrid seperti ini. Seperti yang gue bilang, ring 17 inci dibalut dengan ban yang juga merupakan ban eco. Iya, ini adalah Yokohama Blue Earth dengan ukuran 225/60 R17. Sisanya pengereman tentunya semua udah cakram, ABS, EBD segala macam udah lengkap karena lagi-lagi ini kan keretanya orang kaya gitu kan. Tapi karena ini hybrid, dia ada kayak regen gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya lagi coasting, dia bisa ngambil balik energinya untuk nge-charge balik baterainya. Jadi ini memang lebih canggih dibandingkan Alphard yang pada umumnya. Very nice. Dan tentunya kalau bicara mengenai Toyota Alphard nggak lengkap tanpa bicara mengenai mukanya yang orang anggap di generasi ini itu sebagai Alphard Transformer. Iya, kalau kalian mukanya frontal gitu ya, kayak robot sih, emang bener kayak robot gitu. Dan ini grillnya tetap mengesankan sesuatu yang angkuh dan sesuatu yang mahal karena grill itu kan kayak langsung waterfall effect ke bawah sini gitu ya dengan garis-garis chrome yang tegas. Ini juga badge-nya berbeda dengan Alphard pada umumnya karena lagi-lagi badging-nya dia berpendar warna biru. Memang nggak kayak samping dan belakang yang body kita tuh terkesan seperti add-on yang kayak tuner look itu. Ini di sudut depannya dia terlihat lebih kalem gitu ya karena nggak ada add-on apa-apa. Dan juga untuk urusan safety, depan sini juga tetap ada parking sensor di sini, corner sensor ya. Dan juga ada kamera di bagian depan sini yang dipasangnya bagus, menyatu dan flash sehingga bisa kamera 360 juga. Nah, perlampuan ini udah lumayan oke karena lampunya dia dapat yang 3 titik. Iya, Alphard kan di Indonesia ada lampu yang 2 titik, ada lampu yang 3 titik. Ini udah yang 3 mata, dia full LED seperti ini, ada LED projector di sini, lampu sein dan DRL di bagian garis 2 di bawah sini dan sudah sequential juga. Dan dia juga ada lampu corner lights yang juga proyektor LED di bagian samping sini. Kalau kalian belok, ini akan nyala ngikutin sorot arah belok kalian. Ke bawah, fog lamp juga sudah LED, multi reflektor seperti ini. Dan secara overall, memang tampang dari Alphard Hybrid ini tuh nggak yang terlalu berbeda gitu. Bahkan cukup sleeper gitu ya dibandingkan Alphard yang pada umumnya. Tapi bagi yang ngerti, begitu lihat badge biru, logo Hybrid Defender, hingga logo Executive Lounge di belakang, maka mereka akan sadar kalau ini adalah Alphard yang lebih spesial, lebih irit, lebih mewah, dan pastinya lebih mahal. Interiornya terasa lebih mewah di baris kedua berkat trim Executive Lounge lengkap dengan pendingin jok serta meja ala private jet. Di depan ada perbedaan di speedometer kini dilengkapi dengan energy display. Nah, pas kalian buka pintunya, terutama di bagian depan sini, memang ini terlihat cukup familiar karena mirip seperti Alphard pada umumnya. Executive Lounge itu semuanya terfokus di bagian belakang ya, tapi nggak masalah, kita bahas bagian depan dulu. Nah, begini guys, rasa duduk di interior dari si Toyota Alphard Hybrid Executive Lounge tahun 2018. Dan sebelum kita bahas interiornya semua secara detail, seperti biasa kenalan dulu dan kuncinya ya. Kuncinya sendiri seperti ini. Nah, jadi ini memang familiar banget karena ini mirip seperti kunci Toyota pada umumnya gitu ya. Cuman bedanya di sini tulisannya Alphard, bukan siluet Fortuner atau lain-lain gitu. Seperti ini. Sisanya ada tombol banyak banget di sini. Ada untuk lock, unlock, set untuk buka sliding door dan ada buka bagasi juga gitu. Start stop buttonnya juga berbeda dengan Alphard biasa yang tulisannya itu engine start stop gitu ya. Di sini tulisannya power, mirip kayak mobil listrik gitu. So, put on the brake, kita coba klik powernya dulu.
Nah, Auto Junkies, bicara soal dapur pacu inilah hal yang paling menjual dari si Toyota Alphard Hybrid karena sesuai namanya maka penggeraknya itu ada dua, mesin bensin dan motor listrik. Untuk mesin bensinnya kodenya 2ARFXL 2500cc inline 4 DOHC, tenaganya 150 HP dan torsi 206 Nm yang dimate ke transmisi eCVT. Ditambah dengan motor listrik berdinamo 650 volt yang bertenaga 141 HP dengan torsi 270 Nm. Nah, kebayang dong tenaga gabungannya kayak apa? Dan karena motor listriknya itu ada di belakang, maka ia jadi berpenggerak 4 roda yang mereka sebut E4. Iya, akselerasi 0-100 tuntas dalam 10,5 detik yang artinya jauh lebih kencang dibanding Alphard biasa. Dan yang bikin cengang adalah konsumsi BBM-nya yang mencapai 1:16. Irit banget untuk istana berjalan seperti mobil ini. Dan dia juga jauh lebih halus dibandingkan Alphard biasa. Jadi nggak heran kalau penggerak ini menjadi basis yang sama juga untuk Lexus LM300h. Nice. So, bisa dibilang mobil ini bisa running fully dalam EV mode atau mode mobil listrik kayak begini gitu ya. Kalian bisa nyalain AC gitu-gitu. Nah, kalau dia kehabisan daya, baru deh mesinnya nyala seperti ini gitu. Sisanya untuk material, build quality gitu-gitu semua udah nggak usah diragukan lagi. Toyota Alphard kan memang dari sini soft touch semua, wood panel segini-gini ya, satin chrome, memang udah kesan sangat mewah banget. Untuk bagian infotainment, gue nggak akan bahas terlalu banyak gimana karena ini semua masih sandi rumput. Iya, masih bahasa Jepang karena kan ini bukan Alphard Hybrid punya TPM. Ini adalah Alphard Hybrid Executive Lounge yang CBU. Nah, di sini semuanya kalau kita klik di sini bisa eject disk. Jadi memang inputnya tuh ada SD card, ada CD, ada USB juga. Energy display ya karena kan ini hybrid, jadi ini bisa kelihatan ya sekarang engine-nya lagi ngapain, electric motor lagi ngapain gitu-gitu, trip info, ada expo gini-gini segala macam yang tentunya sama sekali nggak akan disentuh oleh para pemilik Alphard karena rata-rata orang yang beli mobil ini udah nggak peduli sama konsumsi BBM karena duitnya udah banyak anyway gitu kan. I'm rich. Kontrol AC di sini sudah auto climate, semuanya rata-rata udah model touchpad kecuali dial untuk temperature-nya. Kemudian di sini juga kalian bisa buka untuk taruh barang-barang di sini juga dalamnya kayak suede jadi halus. Transmisi juga di sini dia CVT, ya karena kan Alphard mementingkan kehalusan, tapi bisa kalian manual shift mode di bagian kanan kalau kalian pengen mengatur giginya sendiri. Ke kanannya lagi electric parking brake, auto hold. Nah, ini ada 3 button yang cukup menarik karena selain ada eco mode dan traction off, di sini juga ada EV mode. Iya, kalau baterainya cukup, kalian bisa klik EV mode dan mobil ini akan jalan layaknya mobil listrik. Alias mesinnya itu benar-benar mati total. Oh, I like that. Yeah, me too. Sini ada sedikit open storage dan ada 2 buah kontrol untuk heated seat yang lagi-lagi nggak akan kepake karena Indonesia udah panas, udah nggak butuh heated seat lagi. Ada 2 buah cup holder di sini bisa dibuka. Center console yang gede bisa dibuka dari 2 arah, bisa dari sini seperti ini dan juga bisa dibuka dari bagian driver juga. Masuk ke bagian driving position, di bagian sini juga joknya semua masih terbungkus dengan rapi karena kan lagi-lagi ini sifatnya new old stock tahun 2018 gitu ya. Joknya semua sudah full kulit dengan model perforated kayak gini. Dan ini joknya sangat nyaman. Kenapa? Karena walaupun yang lebih nyaman di belakang, tapi di depan sini tetap kebagian ada footrest. Iya, jadi kalau kalian duduk di sini, pengen duduk selonjoran, itu tetap masih bisa. Kontrol pun semua udah elektrik di bagian bawah situ. Jadi udah lengkap banget. Termasuk bagian driver, juga ada kontrol elektrik di bagian sininya gitu ya. Jadi ya udah oke lah. Walaupun memang drivernya nggak kebagian footrest. Dan ini pun pengaturan setirnya masih manual, tapi dia sudah bisa tilt maupun teleskopik. Seperti itu. Pengaturan di setirnya, di bagian kiri ada untuk audio control, Bluetooth teleponi. Di bagian kanan ada untuk kontrol MID dan untuk voice command. Termasuk untuk ini ya, kayak buat ngecek surroundingnya. Lucu sekali ya. Muter-muter. Lucu. Nah, ini agak bengkok karena Alex lagi buka pintu gitu kan. Tapi harusnya ini memang dia kayak full 3D dan kayak muter-muter cukup unik gitu. Oh, bisa melihat seolah-olah dari dalam juga gitu ya. Lucu sih. Bagian speedometer juga menjadi salah satu pembeda terbesar dengan Alphard yang biasa. Karena kalau Alphard biasa di kanan speedo, di kiri tacho, di tengah kan MID. Tapi di sini berhubung dia hybrid, tachometernya tuh dibuang. Jadi nggak ada tachometer. Di kiri itu ada
eco display. Jadi kalau kalian nyala, itu dia bakal standby di antara charge dengan eco. Kalau kalian berkendara dengan hemat, itu dia akan ada di range eco. Kalau kalian berkendara dengan agresif, dia akan masuk ke yang bagian power. Jadi baterai, mesin semua dilarin ke roda sehingga menciptakan power yang lebih gitu kan. Karena ini lagi-lagi E4. Kalau kalian coasting, misalkan lagi jalan terus kalian lepas gas gitu ya, dia akan turun ke mode charge. Jadi energi regeneratif dari bagian kakinya akan diambil dan dimasukin ke baterainya lagi gitu. Jadi cukup oke. MID-nya ini lebih lengkap juga dibanding Alphard biasa karena selain ada kayak current, range, after reset, dia juga ada yang unyu-unyu seperti energy monitor. Di sini kelihatan kalau mesinnya itu lagi ngecas baterai. Makanya kan nyala nih ya, walaupun mobilnya nggak jalan, mesinnya nyala untuk ngecharge baterai. Ada juga kompas, ada media, ada cruise control, ada untuk state of rear passenger kayak ada AC belakangnya gimana, ada WD belakangnya kayak gimana, seat configuration gimana, termasuk untuk pengaturan ceiling light atau ambient light di bagian belakang sana gitu. Sisanya ada warning, door ajar Alex lagi buka pintu, dan ada setting untuk kayak parking sensor, ada Nano E. Iya, AC-nya juga jadi udah dilengkapi dengan Nano E sehingga nafas jadi lebih enak dan lebih aman di zaman-zaman pandemi seperti sekarang. Dan juga ada pengaturan untuk EV mode. Di sini ada banyak banget tombol, kayak tombol untuk buat nyalain AC 100 volt steker gitu di bagian belakang. Ada juga tombol untuk heated steering wheel. Ya ini udah heated, nggak pernah dipakai lagi kecuali ke puncak. Ada tombol untuk matiin suara. Nah ini cukup unik. Ada untuk matiin power back door dan ada untuk matiin auto high beam. Jadi ini mobil juga lagi-lagi udah ada auto high beam berkat lampunya yang udah 3 titik itu. Di bagian bawah sini ada forward collision mitigation, spion udah auto dimming, dan di tengah juga ada controls untuk buka sliding door di bagian belakang. Ada perlampuan, lampunya pun sudah LED di ke sini, dan ada untuk buka sunroof. Catatan, di depan sini sunroof itu tidak dibuka secara elektrik karena dia hanya bisa di tilt doang. Kalian bukanya di sini, dia bisa cuma diangkat kayak gitu doang ya. Jadi memang nggak bisa dibuka banget, masih kalah sama Elgrad. Tapi untuk bagian belakang itu bisa jadi tenang aja. Nah, akhirnya kita masuk untuk bahas baris kedua dari sebuah Alphard Hybrid Executive Lounge. Dan di sini adalah tempat di mana biasanya juragan, majikan, raja dan ratu itu berada. Karena rata-rata orang beli Alphard pasti kan disoverin gitu, orangnya duduk di sini. Jadi begini cuy, rasa duduk di baris kedua dari si Toyota Alphard Hybrid Executive Lounge. Dan di sini adalah singgasananya orang kaya Indonesia. Ada panoramik besar yang bisa kalian buka. Controlsnya itu dari bagian atas sini. Bedanya sama bagian depan, ini beneran bisa dibuka gitu ya, jadi functional. Kalian pengen kampanye pakai mobil ini, irit mewah di atas dada-dada gitu, bisa bohongin orang. Wow. Selain kontrol sunroof, di sini juga ada untuk kontrol AC gitu ya, AC semua bisa di sini, dan juga ada kontrol untuk kayak ambient lightnya. Nah, ambient lightnya ini tuh bisa kalian setting terangnya mau seberapa, sekaligus kalian bisa juga setting warna. Untuk entertainment purpose di sini pun udah ada drop down groove monitor. Iya, jadi kalian bisa pakai remote-nya ada di depan console box itu, ataupun kalian bisa minta tolong chauffeur kalian untuk kontrolin lewat depan. Jadi ini emang nyambung ke bagian depannya. Dan juga di bagian samping selain ada double blowernya, ada lampu-lampu yang udah LED kayak begini. Jadi kalau kalian pengen ala-ala lounge gitu bisa nyala. Joknya ini, nah ini yang bikin dia lebih spesial dibanding Alphard biasa. Oke, memang Alphard biasa aja sendiri udah mewah gitu kan. Pengaturan joknya mirip seperti Alphard biasa, jadi memang dia untuk slidingnya dia masih manual. Slidingnya ada tuas di bagian bawah sini. Itu kalau kalian tarik, dia sliding manual seperti ini. Tapi bedanya dengan Alphard biasa, sisanya elektrik. Jadi kayak dari belakang sini, dari bagian yang lain-lain itu semua elektrik dan ada tersimpan rapi di bagian dalam sini. Ntar gue buka di bagian interestingnya. Sisanya ke tengah ada beberapa penyimpanan. Sini open storage, biasanya ini untuk taruh remote ya di sini. Dan juga di bawah sini pun ada storage yang lebih besar lagi yang bisa jadi tempat sampah. Ke bawahnya ada kayak input-input untuk video, HDMI, gini-gini ya. Ini bisa semua gitu. Steker kalau kalian pengen colokin rice cooker bisa di sini gitu kan. Jendela bisa dibuka dan sudah otomatis pula semuanya. Sini ada speaker JBL lagi. Dan juga karena ini tentunya di belakangan rata-rata orang kaya yang pengen privacy nggak keganggu, di sini ada peasant blocker. Jadi kalau kalian misalnya di lampu merah nggak mau diganggu, kalian tinggal naikin ini. Di dalam mau begini-gini tetap nggak akan kelihatan kalian gitu.
Berhubung jok ini adalah Executive Lounge, dia lebih besar dan lebih megah dibandingkan jok Alphard yang biasa. Alhasil, untuk akses baris ketiga, kalian nggak bisa nyelip ke bagian tengah sini karena ini udah nggak ada ruangan sama sekali gitu ya. Masuknya untungnya dipermudah dengan adanya One Touch Tilt and Slide gitu. Jadi kalau kalian pencet di situ, ini bakal langsung ngetilt ke bagian depan, dan kalau udah, mekanisme slidingnya itu langsung unlock. Jadi kalian bisa langsung dorong ke bagian depan seperti itu ya. Jadi masuknya tuh jadi jauh lebih mudah. Nah, begitu aja guys, Reza duduk di baris ketiga dari si Toyota Alphard Hybrid Executive Lounge. Ini gua nggak akan bahas terlalu banyak karena ini kan rata-rata sering didudukin cuma anak-anak doang gitu kan. Dan di sini untuk ukuran baris ketiga sebuah mobil ini nyaman banget. Nggak kerasa kayak baris ketiga di mobil pada umumnya. Bahkan ini lebih nyaman dibandingkan beberapa baris kedua dari mobil yang ada di Indonesia gitu. Dan di sini juga kalau misalnya kalian pengen bawa 3 orang, bisa karena dapat headrest tengah yang gede banget. Ini juga memiliki armrest. Iya, dan armrestnya ini bener-bener kayak armrest captain seat di baris kedua jok mobil gitu ya. Kayak begini, dia individual kanan dan kiri. Kalau udah begini, enak banget sih. Apalagi di posisinya bisa di recline gitu ya. Joknya recline-nya masih ada di sini gitu. Dapat AC juga, dapat lampu juga, serta kalau kalian pengen privacy masih ada passenger blocker juga yang bisa kalian naikin untuk nutupin quarter window yang belakang sebelah sini. Sisanya penyimpanan, di belakang sini juga ada 2 buah cup holder di bagian kanan, 1 buah cup holder di bagian kiri, dan ada open storage lagi lengkap dengan wood panel dan kemewahan lainnya. Nah, masuk ngomongin mengenai bagasinya, di sini sendiri dia udah power back door dan bukanya udah electric button di bagian sini gitu ya. Jadi ya oke lah, sesuai dengan kelasnya. Dan pada saat ini jok kan kayak yang tadi gue bilang udah posisi paling mundur dan paling recline. Ini nyisa ruangan untuk golf bag 1 di sini masuk, atau gym bag 2 buah itu masuk, 3 on a squeeze masih bisa. Tapi kalau kalian pengen bawa koper, itu memang harus ini itu antara dimajuin kalau nggak di recline ke depan gitu ya, di flip gitu. Tapi kalau kalian pengen taruh kayak contohnya payung garasi ID kayak gini gitu, ini bisa ditaruh di sini, muat banget. Kalian bisa bawa 10. What? Kalau kalian pengen sliding aja ini bisa, kalian dorong ke depan seperti ini gitu. Nah, ini udah posisi maju. Kalau kayak gini, kalian pengen masukin koper medium kayak 4 gitu ya, di sini koper large 2 masih muat gitu ya. Tapi kalau butuh ruangan lebih gede lagi, ini jok bisa di tilt ke bagian atas. Ini tuh ada tanda, dan ini harus di-align dengan ini supaya pas dulu. Jadi kita slide sampai dia ngepas. Nah, seperti ini. Ini udah pas, baru kita beralih ke lever yang nomor 2. Lever 2 ini gunanya pertama untuk nge-tilt ke depan, dan dia otomatis akan langsung bisa dinaikin. Kayak begini. Dan ini ada bantuan spring loaded ya, jadi kalian tuh enak nggak terlalu berat joknya. Sekaligus untuk nge-secure joknya di atas, ini tuh ada kayak hook ini yang bisa kalian kaitin ke bagian sebelah sini. Nah, kalau udah gini, otomatis ini udah secure. Di bagian tengah sini ada tempat penyimpanan yang panjang gitu ya. Kalian pengen taruh apa, di sini pun bisa. Kanan kirinya itu masih ada juga. Di sini ada tempat untuk spare tire, dan spare tire-nya dia udah alloy. Memang bentuknya beda sama yang bawaan di luar, tapi at least udah alloy dan ada bungkusnya, jadi bagus gitu ya. Kayak toolbox segala macam gitu, tersimpan dengan sangat rapi. Termasuk di sini ada ruang penyimpanan lagi yang gede banget. Tuh. Bisa jadi bak mandi juga untuk anak balita kalian kalau diisi air, bisa gitu ya. Headrest ini kalian pengen simpen di bawah, tutup, hilang, bisa nggak masalah. Selain itu masih ada fitur juga, kayak contohnya ada lampu di bagian kanan kirinya untuk menerangin bagasi pas lagi malam hari. Dan juga di sini ada steker, ya steker 1500 watt yang bisa kalian buka untuk kalian nyolokin kayak rice cooker, nyolokin apalah game konsol di belakang. Ada power back door button di sini, dan juga di bagian bagasinya ada built-in subwoofer by JBL yang ditaruh di sini. Jadi nggak mengganggu ruangan bagian sininya ya. Jadi ya cukup nice. Walaupun yang merupakan varian Alphard paling irit dan paling mewah, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Toyota Alphard Hybrid Executive Lounge. Pas gua bawa mobil ini, itu ada sesuatu yang gua agak katro gitu. Nah, ini pas gua pengen ganti jalur, gua tekan ini tuh nggak yang kedip 3 kali, alias dia nggak ada one touch lane change triple turn signal gitu. Dan ini antara gua yang katro, nggak nemu settingannya atau gimana gitu. Tapi menurut gua kalau emang ini beneran nggak ada, agak aneh sih, karena dia jadi kalah sama Calya dan Avanza gitu kan.
Lampu di interior kayak contohnya lampu kabin depan, lampu kabin tengah, kabin belakang, sampai airplane style yang bisa kalian uel-uel di belakang situ, semua sudah LED, kecuali lampu yang ada di balik visor ini. Ini masih lampu halogen biasa, dua-duanya pun begitu. Jadi kenapa kok lampu ini masih halogen, kenapa nggak dibikin jadi LED juga? Alphard Hybrid yang satu ini itu sindromnya sama seperti Camry Hybrid yang dijual resmi di Indonesia. Terlalu mirip dengan varian bensin, jadi kurang distinct dan kurang ketara aja kalau ini adalah versi hybrid gitu. Namun tentu saja kami nggak akan menobatkan ini sebagai Alphard paling sempurna tanpa banyaknya hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Alphard Hybrid Executive Lounge. Karena inilah Alphard Hybrid, otomatis kayak yang gue bilang tadi, tachometer di bagian sini itu kan dibuang jauh-jauh dan diganti menjadi kayak eco display gini ya. Nah, kalau kalian pengen lihat RPM-nya gimana? Ternyata dia tetap ada tachometer, tapi tachometernya itu di bagian MID-nya. Tapi model tetap ala-ala analog. Di sini energy monitor dan ada digital tachometer. Kalau kita ngegas, dia tetap akan berfungsi sebagai tachometer. Kalian pasti sering dengar dong suara warning chime pintu Alphard pas dibuka dan ditutup. Suaranya biasanya kayak begini, kayak titit-titit gitu ya. Tahukah kalian kalau suara itu ternyata bisa diganti-ganti? Iya, dan ada 3 pilihan suara. Yang tadi itu suara bawaan standar, itu adalah option yang pertama. Caranya ke bagian setting, turun, buzzer tone. Iya, nah itu buzzer yang A ya. Ini yang standar. Buzzer yang B, suara yang elegan gitu. Suara itu kayak begini. Oke. Lebih halus, berpendar gitu. Suara kayak agak bergema, lebih elegan. Namun masih ada buzzer ketiga yang bisa kalian pilih, buzzer C. Ini namanya kalau menurut gua buzzer ala mesin cuci. Jadi kalau kita pilih, suaranya itu kayak kalau kalian start mesin cuci. Seperti itu. Dan gue seumur-umur naik Alphard, temen, saudara, taksi, orang, dan lain-lain, pasti nggak akan ada yang pernah diganti. Karena orang juga nggak ada yang ngubek-ngubek gitu kan. Tapi bisa. Seperti yang gue bilang tadi, jok di baris kedua ini berhubung dia Executive Lounge, ini penuh dengan quirks and features. Jok standarnya Alphard, oke kan dia udah enak gitu ya, ada footrest segala macam. Tapi kan rata-rata masih manual pengaturannya. Udah ada kayak ini juga ya. Kalian bisa taruh botol minum gitu di sini gitu. Ini juga sama-sama udah ada. Tapi sisanya semuanya di sini elektrik kecuali bagian slidingnya. Slidingnya itu di sini. Dia memang manual gitu ya. Tapi kontrol sisanya itu ada di bagian sebelah sini. Kalau kita buka sini, nah ini penuh dengan kontrol digital untuk pengaturan jok dan lain-lainnya. Pertama-tama di sini ada untuk lampu. Kalau kita klik, maka lampu yang di atas ini nih bisa kalian puter-puter ala airplane. Dan ini pun intensitas lampunya bisa kita atur, mau sedim apa dan mau seterang apa. Mundur lagi, ada kontrol untuk footrest. Ya, jadi sudah elektrik. Seperti ini. Di bagian kanannya ada kontrol untuk extending the footrest. Ya, ini bisa terus maju. Nah, jadi penyanggaan kaki yang betul-betul sempurna. Ke belakang ada untuk kontrol recline yang juga ada memory seatnya 2 buah. Sekaligus di sini ada kayak one touch untuk kalian dari relax mode balik ke mode tegak gitu ya. Jadi misalnya kalian itu chauffeur gitu ya, lagi nunggu majikan gitu, lagi kayak nyantai gitu kan. Terus kalian tiba-tiba lihat majikannya datang ke mobil gitu kan, pengen panik. Langsung tombol yang satu ini klik, ini retract, atas naik, jadi langsung posisi siap siaga mau kemana pak, dan kalian nggak akan jadi dipecat. Ini ada controls yang lagi-lagi juga nggak ada di Alphard biasa, yaitu heated and cooled seats. Heated seatnya emang udah nggak guna lah ya, karena kan Indonesia udah panas, nggak ada yang butuh heated seat. Tapi cooled seat ini sangat berguna. Kalian tinggal atur aja pengen berapa dingin. Misalnya pengen dingin banget, ke max, dan kalian nyalainnya dengan cara ditekan. Ini udah nyala. Otomatis joknya akan mengeluarkan udara dingin, dan ini joknya menjadi sangat luar biasa. Enak banget. Itu kan tadi untuk nyantai, untuk lebih ke leisure gitu ya. Gimana kalau kalian adalah seorang pebisnis dan kalian pengen kerja di bagian belakang sini gitu? Bisa, nggak masalah. Di tengah sini
dia nggak jadi ada tunnel berkat ada armrest besar ini. Tapi di balik armrest ini kalau kita buka, ini ada tempat penyimpanan yang dilapis sway di bagian belakang sini. Dan juga ada ini, airplane style foldable table. Ini tinggal kita. Nah, kalau udah gini, kalian pengen bawa notepad, laptop gitu ya, kecil ngetik di sini gitu kan. Dan misalnya kalian pun pengen bawa laptop di sini gitu kan, mungkin kalian mikir kayak nggak guna, nggak bisa ngecas gitu kan, misalnya mati di jalan gitu. Eits, jangan salah dulu. Alphard udah mikirin semua itu. Jadi laptop kalian itu bisa kalian colok ada di bagian sebelah sini. Di sini ada steker colokan yang kalian bisa pakai untuk colok handphone, colok laptop, dan ini ada 2. Jadi masing-masing kursi itu ada 1, sehingga kalian kalau pengen kerja pakai laptop itu bisa langsung colok di sini, kerjain di foldable table ini. Feels very special. Yaps. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impress kita mengenai si Toyota Alphard Hybrid Executive Lounge tahun 2018. Menurut kita, mobil ini tuh merupakan sebuah iterasi Alphard yang paling sempurna ya. Selain dia lebih irit dibandingkan Alphard biasa yang memang dikenal lumayan boros, dia juga lebih mewah berkat trim Executive Lounge yang membuat baris keduanya itu rasanya kayak kursi raja. Dan juga tentunya kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke AutoHy yang udah ngizinin kita untuk nge-review Alphard Hybrid Executive Lounge ini di Laknat Soto Jangki. Kalian bisa check out Instagramnya AutoHy di bagian sebelah sini, atau bisa juga check out YouTube-nya AutoHy di bagian bawah sini. Dan juga kalau kalian tertarik misalnya, kalian bisa check out listingan AutoHy yang ada di Garasi ID. Iya, di bagian sebelah sini gitu ya. Karena di sana listingnya banyak, sekaligus Garasi ID juga sekarang lagi ada promo gaspol road trip. Iya, kebetulan banget sebentar lagi kan waktunya bagi kalian untuk road trip gitu kan. Jadi, kalian bisa melakukan perawatan mobil kalian, servis gitu-gitu dengan diskon up to 50%. Perawatan itu banyak banget, kalian bisa perawatan eksterior, interior, kaki-kaki, spring balancing, ganti oli gitu-gitu ya. Hingga detailing dan coating, itu pun bisa semua gitu. Jadi check out Garasi ID yang ada di sebelah sini. Websitenya bisa dilihat gitu ya. Ataupun kalian bisa check out Instagram juga di bagian bawah sini. Dan YouTube-nya juga yang ada di bagian bawah sini. Nah, selain road trip, juga ada promo untuk trade-in. Iya, kalau misalnya kalian lebaran pengen punya mobil baru gitu kan, pengen ganti mobil, bisa banget. Karena trade-in-nya itu bisa mendapat diskon up to 65 juta untuk mobil-mobil tertentu. Dan juga ini mobilnya sistemnya ready stock. Jadi kayak mau beli cepet lebaran sebentar lagi, itu pun kalian bisa banget. Dan masih ada bonus lagi, tambahan diskon hingga 2,5 juta, dan tentunya promo bonus gratis paint protection juga untuk kalian yang beli mobil via Garasi ID gitu. Jadi apa yang kalian tunggu, langsung aja check out. Bisa juga download aplikasinya Garasi ID. Website, application, Instagram, dan YouTube-nya semua udah lengkap. Ada linknya di description box di bawah gitu. So thank you banget AutoHy, dan thank you banget tentunya Garasi ID atas promonya yang sangat luar biasa ini. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_aja sebelah sini, supaya kalian bisa selalu up to date dengan review mobil-mobil yang unik, menarik, dan biasanya jarang direview orang, seperti Alphard Hybrid yang satu ini gitu. Dan by the way, gue sengaja leave harganya di agak terakhir karena harganya memang cukup premium gitu ya. Rata-rata Alphard itu kan harganya dijual mungkin di 1M, 12 gitu kan. Ini untuk unit new old stock tahun 2018 itu dilepas dengan harga 1,7-an. Iya, jadi memang masih agak lumayan tinggi kan, berkat dia ini kan mesinnya 2 dan 4 roda dan bla 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 gitu ya. Pajak Indonesia kan bikin mahal gitu. Tapi yang jelas, dengan penambahan duit tersebut, kalau memang kalian punya uang, kalian akan mendapatkan sebuah Alphard yang lebih irit dan lebih mewah dibandingkan Alphard tetangga kalian semua. Begitu. Ya, sekian aja untuk si Alphard Hybrid Executive Lounge ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.